Tadi bilang udah. Nggak ada yang bilang udah. Hah? Oke, Kak Rido baru-baru ini disinggung sama yang katanya pengangguran sampai abang juga bikin status juga untuk ngobrol. Ini awalnya dari mana sih, Bang? Oh, yang ada yang ngomongin aku pengangguran, terus dibilangnya aku bokeh, nggak percaya lah sanggup membelikan si dinar berlian ya. Aku salam pengangguran deh. Aku pengangguran tapi banyak acara gitu loh. Ini contohnya launching, habis ini aku ada pemotretan lagi buat iklan. Jadi ya udah biarin aja, yang penting akunya sendiri. Dan aku juga bingung gitu loh dibilang pengangguran bokeh. Emang yang ngomong banyak kegiatan? Enggak, maksudnya yang aku nggak tahu yang ngomong siapa. Kesini-sini baru tahu aku. Enggak, maksudnya banyak ini enggak brand netizen. Brand ambassadornya berapa? Kalau aku 2, kalau di atas aku dia lebih boleh ngomong. Nah, maksudnya cuma ya udahlah, biarin aja lah. Mungkin itu jadi cambukan juga buat aku biar aku kerja lebih keras lagi. Karena kan nggak mungkin aku ngeliatin, hey guys hari ini aku syuting, hey guys hari ini nggak, aku nggak mau nyari sensasi, aku mau cari prestasi, gitu aja. Tapi itu sebut kesel nggak sih? Iya, panas kuping, sakit hati. Awal iya dong, awal kayak wah masa iya masih gua buka sih tabungan gua, tapi ya udahlah buat apa gitu loh. Maksudnya yang tahu kegiatan aku tuh kan orang-orang sekitar gitu loh. Dan yang tadi kayak aku bilang itu jadi cambukan buat aku agar bisa lebih kerja keras lagi gitu. Kan aku nggak tahu patokan kaya raya itu seperti apa, karena banyak orang sekarang yang flexing ngomong kaya raya, taunya brandingan orang. Malah orang kaya sendiri itu nggak mau terlihat kaya gitu. Ada yang kayak punya tol santai aja makan di warteg kayak gitu. Malah yang ya gitulah kelihatan kan, yang aku kaya malah udah di penjara sekarang. Kan lucu kan? Tapi lu sendiri kenapa nggak mau flexing sih, Kak? Maksudnya kan umur segitu juga pasti kan perlu kayak... Gue pengen flexing, tapi nggak mau flexing kayak mobil mewah, mobil sport, nggak mau. Gue itu jadi pacuan. Emang lagi zamannya ya flexing, tapi gue pengen flexingnya asik. Gue punya masjid nih di Aceh, gue punya masjid nih, gue punya pondok pesantren nih di Kalimantan. Aku pengen banget itu flexing. Makanya gue harus bekerja keras supaya flexing gue tercapai. Doain ya tuh buat kalian semua. Bukan flexing yang punya mobil Lambo atau apa. Menurut gue sih itu biasa ya. Karena ya pajak mobil supercar yang lebih mewah dari itu aja sih. Apa ini imbas kemarin waktu masih pacaran sama Tete? Apa tuh? Imbasnya sering nemenin Tete kemana-mana, jadi lu dibilangnya. Nah, ini mungkin kalau yang ngikutin cerita kisah gua sama Dinar kan berapa kali itu gua ngomong kenapa gua banyak nemenin dia kayak ke luar kota perform. Itu sebenarnya gua itu nolak kerjaan demi untuk nemenin dia, karena kita waktu itu punya YouTube bersama, company bersama. Jadi kita mau membesarkan YouTube itu, dan gue ngerasa kayak ini ada 2 pilihan, gue syuting atau gue nemenin dia YouTube. Memang penghasilan ini nggak sebesar gue syuting, tapi gue dengan nemenin Dinar itu gue dekat dengan orang yang gue sayang, jadi gue happy. Jadi gue ya udah ini aja, toh sama-sama ada penghasilan walaupun nggak gede yang ini. Tapi mau tidak mau menjadi pemikiran negatif publik mungkin ya. Iya, itu kan buat orang-orang yang memang gini loh. Pernah dengar kata-kata nggak? Percuma ngejelasin diri lu tuh baik kalau orang itu udah nganggap lu jelek. Jadi percuma mau gua ngomong gua sebaik apapun kalau di pikiran dia udah jelek, ya udah itu hak dia. Jadi menurut gua nggak perlu ngedengerin, gua tetap maju. Dan gua selama ini gue juga bayarnya dengan prestasi kan. Maksudnya gue diam-diam FTV baru keluar, diam-diam brand ambassador keluar kayak gitu loh maksudnya. Jadi nggak cuma cuap-cuap atau buka aib sana sini biar diundang atau biar naik lagi. Itu yang kadang gue jujur sebagai diri pribadi, dan beberapa aktor itu sempat ngomong sama gue, miris ya netizen kita. Kenapa? Karena memberi panggung orang-orang yang
membuka suara untuk nyenggol atau buka aib, itu yang malah banyak tampil di TV. Kenapa nggak orang-orang yang berprestasi yang go internasional? Sekarang gini, kalau seandainya adik-adik kita atau keponakan kita nonton, wah patokannya gue mau nyinyir nih kayak dia, gue mau bacot nih kayak dia, kan gawat kan. Mending kan orang-orang yang berprestasi, aku pingin deh kayak dia, gue internasional, aku pingin deh kayak dia jadi bintang Sub-Zero apa kayak gitu maksudnya. Jadi nggak merasa nggak sih Dok, kalau setelah dari Dinar Candy malah justru banjir job? Oh iya, tuh tanpa aku ngomongin sendiri, kalian sendiri kan yang ngeliat, jadi aku nggak perlu ngomong gitu loh. Jadi aku kemarin dibilangnya putus dari Dinar sepi job, sekarang putus dari Dinar banjir job. Jadi nggak mau ngeliatin, udah ngeliat sendiri aja gitu hasilnya. Buat apa aku flexing yang menurut aku ini pencapaian masih jauh dari kata sukses. Karena sukses bagi aku itu go internasional, punya prestasi banyak, itu baru aku bisa bangga gitu. Tapi kalau untuk rezeki sih, alhamdulillah aku ngerasa cukup terus. Ada hal mau balas nggak sih Kak omongan itu? Mau balas? Gimana? Itu yang dulu dibilang nggak ada kerjaan, ada pengangguran, mau balas nggak sih omongan? Nggak ada kerjaan, pengangguran. Aku malah jadi senang dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak cambuk sama aku. Gimana cara nunjukin kalau aku tuh banyak kerjaan, banyak brand yang nempel sama aku tanpa aku harus ngasih tahu dia. Itu cambukan banget. Thank you banget Nikita dengan omongannya. Makasih. Jadi semangat. Selama ini pernah Hah? Awal bete, tapi berpikir normal. Jadi makasih. Apanya? bete sama Diki. Begitu. Maksudnya dengan omongan dia, awalnya bete. Pasti dong. Kita kan manusia punya hati, ya ngerasa direndahin. Dan ini jadi ini perwakilan aku dari orang-orang yang pernah terpuruk dan mau berusaha. Buat teman-teman yang di luar sana dengan segala profesinya, entah itu ojek online, jualan apa, jangan menganggap diri kalian rendah ketika ada yang merendahkan kalian, tapi jadikan itu pemicu semangat untuk kalian. Wah, gue dikatain, wah semangat gue nih. Berarti ada orang yang sayang untuk mengingatin kalian gitu loh. Jadi yuk bareng-bareng, gue aja bisa gitu, kenapa kalian gak bisa? Tapi selama ini pernah disindir gitu gak sih sama artis? Selama ini Apa? Kalau tidak pernah disindir sama artis ini selama ini? Dengan sindiran yang sama mungkin Sebelumnya kayak gitu sama juga. itu? Nggak pernah. Mungkin kan gini loh perbedaannya aktor dengan program TV itu kan biasa main di apa ya, entah gimmick apa aku nggak ngerti ya. Nggak pernah. Kalau kita kan cuma ya udah berkarya apa film next ya yang mau dibikin, apa web series yang mau dibikin. Nah kalau beberapa teman kita yang bukan aktor itu kan ada yang mencari sensasi ya dengan berkoar atau nyenggol kiri kanan. Bahaya loh itu kalau menurut aku gitu. Kalau iya, jadi kemarin sempat di video call juga tiba-tiba sama dia. Ternyata ada Kak Paulanya itu Pak Imwong. Oh ternyata lagi ngonten. Terus dia nanya gimana sama Tina. Oh ya kita baik-baik aja. Oh udah balikan? Belum ada kata balikan. Ya karena tapi kita udah komunikasi, kita udah ketemu, kita udah ngobrol. Aku lebih apa ya? Kalau sayang sih masih sayang ya. Cuman masalah ini memang harus ada yang harus dikelarin sama dia. Yang pertama tentang ada yang nggak aku suka di lingkungan dia, dan jujur itu udah 2 kali melakukan kesalahan. Dan bahkan aku sampai ini pertama kali aku ngomong, aku sampai konsultasi ke salah satu cybercrime itu karena aku udah kesal banget. Salah satu karyawan dia melakukan promo yang menurut aku dilarang undang-undang. Nah nanti aku ngeliat dulu perkembangan gimana. Kalau memang harus melapor, aku akan melapor gitu aja. Bukan komen. Ada pencemaran nama baik sih menurut aku. Nah aku nggak bisa ngomong dulu karena ini masih dalam konsultasi. Aku udah konsultasi sama pihak cybercrime. Itu kejadiannya berapa lama? Kejadian
Apa? Kejadiannya dan dicurigai Iya, siapa sih? berapa lama? Mau hebatnya mancing-mancingnya. Berapa lama kejadiannya? Ada hampir berapa bulan lalu? Yang kita putus itu kan permasalahannya sebenarnya itu. Yang putus terakhir ini ya? Iya. Jadi kalau menurut aku hubungan itu antara aku dan Dina, tapi ada orang yang ikut campur dalam urusan aku, tapi kena ke ranah keluarga aku sehingga sampai keluarga aku tuh ngomong kayak gini, kok kayak gitu ya mereka ya. Aku kalau sampai keluarga aku cuma diam doang sih aku nggak masalah gitu, tapi kalau udah sampai kena ya udah. Jadi menurut aku ini udah 2 kali dan ini keterlaluan, makanya aku konsultasi sama pihak yang berwajib cybercrime. Yang pasti karyawannya. Itu aja, aku cuma ngomong itu aja. Yang pasti bukti ada, udah aku beri semuanya. Masih ada chatannya. WA. Enggak, yang konsultasi WA. Karyawan satu apa? Karyawan kan banyak. Nah, pokoknya ya ada di dalamnya. Hah? Satu atau lebih mungkin? Pokoknya intinya aku lagi konsultasi sama cybercrime. Nanti gimana perkembangannya? Apakah aku harus melapor? Nanti aku akan tanya lagi. Pokoknya untuk saat ini konsultasi. Dan menurut aku ini udah 2 kali dia melakukan yang menurut aku bikin aku dan keluarga aku sedih, kecewa, dan aku nggak bisa tinggal diam untuk saat ini. Nggak bisa aku ngomong gitu. Yang bikin lo tersinggung mungkin apa? Ya Gambar itu. atau apa? Hah? Gambar yang bikin lo tersinggung tuh? Ini ngomong tanpa fakta. Ngomong lebih membuat menjelek-jelekan itu aja. Tapi udah Ya tadi kan aku bilang kan, makanya aku konsultasi ini arahnya kemana. Gitu. Tapi udah ngomong sama tetenya nih, anak buah lu kok ngomongnya begini gitu. Aku udah ngomong, dia udah dimarahin. Cuman kalau aku udah berapa kali ngomong kalau sampai kamu nggak bisa tegas, maaf. Soalnya mama aku udah tersinggung. Aku ini dan Minta maaf dong orang ini. Hah? Minta maaf dong. Sampai saat ini orang yang aku maksudin itu cuek aja karena dia ngerasa gua aman atau apa, nggak tahu ya dia punya backingin atau apa, nggak ngerti ya. Yang pasti menurut gua ini udah kesalahan, gua akan konsultasi dan kalau memang harus melapor gua ngelapor, gitu aja. Itu sampai berapa maksudnya? Tingkat baiknya mungkin tunggu sampai kapan? Gua sih nggak perlu minta maaf ke gua, yang penting minta maaf ke nyokap. Ketika nyokap bilang udah mama udah ikhlas, ya menurut gua ya udahlah, ngapain. Tapi ketika nyokap gua disentuh, ya udah ayo habis-habisan. Maksudnya sebenarnya gua nggak tega ya, gua bukan tipe orang yang suka cari masalah gitu. Cuman kalau gimana sih kalian kalau udah apalagi ibu gitu udah sempat bilang kok gitu ya, padahal kamu udah baik sama dia, kamu udah sering ngasih dia, kamu udah baik lah, kurang apa gitu. Jadi ibu sempat marah besar kan? Ibu sempat marah? Enggak. Berapa kali marah, sampai ini asisten aku aja gini aja deh kak, dibilangnya boleh nggak aku tinju sama dia tanpa persiapan, dibilang sampai kayak gitu. Udah nggak usah kayak gitu, biarin aja. Makanya aku minta konsultasi gimana baiknya, aku nggak mau salah langkah. Tapi kayak itu apa sih yang mendasari dia ngomong kayak gitu sampai ke ranah orang tua? Karena kayak awalnya mungkin dia ngeremehin kayak aku nggak tahu ya dia melakukan itu untuk apa, untuk biar dianya jadi apa sih, kan sekarang lagi zaman ngomongin orang, nyari masalah sama orang jadi naik. Mungkin itu aku nggak tahu juga, tapi yang pasti kesalahan yang kedua ini nggak bisa aku maafin sebelum minta maaf sama mama, itu aja sih. Kalau dia minta maaf, mungkin mau lanjut ke jalur hukum. Kalau dia minta maaf, nanti aku akan, yang pastinya apapun langkah aku akan konsultasi mana apa yang terbaik. Kalau bisa memang musyawarah dengan baik-baik ya kenapa enggak gitu. Aku kan cinta damai, gak suka keluar sana sini cari musuh. Kayak orang power, orang yang di atas langit itu pasti selalu ada langit. Hati-hati aja lah. Oke. Terima kasih. Iya, makasih semua. Masih ada yang ketinggalan dong dikit.